Begini Pak, kalau masalah kita ini kan angkutan jasa, angkutan logistik ya. Ini kan mobil disewa. Kalau menurut saya kita kalah kalau untuk waktu ini kita rugi sekali. Karena menunggu kan. Tidak diperbolehkan ini PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi ibaratnya atau kata lainnya yang penumpang atau orang membatasi arus mudik saja. Kalau untuk kayak seperti sembako ini kan luas. Baru peralatan industri atau bahan mentah itu kita perbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jojo Rumampu, Ketua Aliansi Jurnalis Powato. Kemarin di hari pertama pelaksanaan PSBB di Kabupaten Powato, kami para jurnalis langsung melakukan liputan di wilayah perbatasan, yakni Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Di sana kami banyak sekali menemukan hal-hal yang menarik untuk diliput. Mau tahu seperti apa? Ini liputannya. Di wilayah perbatasan, sejumlah kendaraan harus ditahan oleh petugas gugus depan, sebagaimana yang termaktub dalam aturan PSBB. Kita pun mengetahui bahwa kendaraan yang memuat logistik dan bahan-bahan pokok itu seharusnya diperbolehkan melintas, sebagaimana pun diatur dalam PSBB. Akan tetapi, ada salah satu sopir truk yang dimana dirinya sangat kecewa karena tidak diperbolehkan melintas. Padahal sopir truk tersebut memuat bahan-bahan pokok seperti telur dan sembako. Alasannya dia ditahan karena tidak dapat menunjukkan surat, yakni dimana sembako atau telur yang dibawa dari wilayah Sulawesi Tengah itu tidak ada penerima di Provinsi Gorontalo. Waktu minggu kemarin karena kita belum diperlakukan PSBB, jadi kita cuma bawa surat pengantar telur ini dari Palu ke masuk Gorontalo. Setelah diperlakukan PSBB sekarang, jadi walaupun kita mau disertai dengan surat dari Palu ke Gorontalo, dari Gorontalo juga harus mengadakan rekom, harus ada izin dari dinas Gorontalo untuk masuk Gorontalo telur ini. Jadi sudah berapa hari ditahan? Oh, sudah dari jam 7:30 pagi, Pak. Kalau yang dimuat apa saja? Di sini cuma logistik berupa sembako telur ya, untuk masuk ke Gorontalo. Itu untuk bantuan. Ya, itu kalau sampai di sana, ini kan dibagikan toh. Jadi pengusaha di sana itu yang membagikan ke ke departemen mana, ke dinas mana. Jadi mereka beli ini telur dari setelah sampai di Gorontalo. Nah, kira-kira permintaannya Bapak terkait ini apa? Begini Pak, kalau masalah kita ini kan angkutan jasa, angkutan logistik ya. Ini kan mobil disewa. Kalau menurut saya kita kalah kalau untuk waktu ini kita rugi sekali. Karena menunggu kan. Makanya dari dua belah pihak, maksudnya pihak pabrik dengan pembeli, usahakan maksudnya harus memperoleh surat yang lebih maksimal supaya kita kan tidak dipersulit dan maksudnya tunggu atau maksudnya kita ulur-ulur waktu di sini Pak, rugi kita. Nah, jadi saya minta dari pihak yang terkait lah bisa memperhatikan kita yang mobil-mobil truk jangan terlalu dipersulit. Yang penting kita tidak membawa barang-barang yang tidak dibutuhkan. Seperti itu Pak. Tidak diperbolehkan ini PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi ibaratnya atau kata lainnya yang penumpang atau orang membatasi
harus mudik saja. Kalau untuk kayak seperti sembako ini kan luas. Baru peralatan industri atau bahan industri, bahan mentah itu kita perbolehkan. Kesininya teman mau naik apa? Mau apa? Oke, kalau teman kesininya bawa sembako silakan. Tapi kalau tidak bawa apa-apa tetap tahan lagi nanti ya. Makanya kita bilang sekarang karena kesepakatan tadi sesuai kesepakatan kita bersama begitu. Jadi nanti terlalu bisa sembako, permen, alat industri tidak boleh lah. Kalau yang hal yang lain-lain tetap tidak bisa, kecuali yang emergensi seperti orang sakit itu tetap kita minta rujukan dari rumah sakit mana, tujuan kemana, dan harus mempunyai hasil rapid test negatif atau keterangan dari dokter bahwa dia bebas COVID-19. Bukan rapid test, bahkan sekarang ini tidak tahu, tidak, makanya ini menerangkan bahwa sampai tidak sakit demam, tidak sakit batuk, tidak sakit batuk. Kalau rapid test, tes darah, sama dengan tes pack, itulah yang kita nanti dokter yang akan silakan. Untuk satu kendaraan yang memuat sembako itu kendalanya di mana? Yang memuat sembako ibaratnya kalau kayak begini, ini kan telur, harus ada izin dari dinas peternakan atau pertanian, kan gabung sekarang kan. Karena ini jangan sampai disinyalir, oh iya penyebaran penyakit ini kan tidak harus dari manusia ke manusia, kadang-kadang dari telur bisa disuntik atau di mana, itu yang kita jaga. Makanya kita minta dari dinas peternakan atau pertanian mengeluarkan izin untuk bisa lewat. Harapan saya, ibaratnya kami sebagai petugas gabungan, ikuti saja dulu anjuran pemerintah ini. Insya Allah kalau kita ikuti selama 14 hari, setelah itu tidak ada perpanjangan lagi kemungkinan dari ini. Karena perintahnya dari Pak Gubernur kan hanya 14 hari. Ikuti saja dulu, karena kami sosialisasi juga selama 3 hari. Sekarang sudah berjalan pelaksanaan. Mungkin insya Allah segera hilang, segera tidak ada lah, bebas semua dari ini, bisa kembali seperti awal lagi. Para petugas di wilayah perbatasan Gorontalo, Sulawesi Tengah ini pun cukup kesulitan dalam menjalankan PSBB di wilayah ini. Penyebabnya adalah tidak adanya pejabat pemerintah provinsi yang ditugaskan di tempat itu, sehingga tidak ada satupun yang berani mengambil satu kebijakan seperti apa yang disampaikan oleh salah satu staf Provinsi Gorontalo, bahwa dirinya tidak dapat mengambil satu kebijakan, padahal wilayah ini merupakan salah satu titik checkpoint dalam pelaksanaan PSBB oleh gugus tugas provinsi. Artinya wilayah ini adalah kewenangannya pemerintah Provinsi Gorontalo, bukan pemerintah Kabupaten Pohuwato. Mengantisipasi situasi agar tidak makin ruwet, para petugas pun segera melakukan rapat darurat untuk menyatukan persepsi. Loh, ini ada apa? Pada saat pelaksanaan hari H, kok masih ada rapat lagi? Padahal kemarin-kemarin kan sudah ada rapat yang digelar oleh Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten, dan ini seharusnya sudah fix. Kami pun, para jurnalis yang ada di wilayah Pohuwato, itu merasa tidak ada sinkronisasi kepada mereka yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, unsur TNI Polri, dan unsur-unsur yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Kemarin mereka mengatakan harapan terbesar pemerintah Provinsi Gorontalo agar masyarakat itu bisa patuh, disiplin mengikuti pelaksanaan PSBB yang berlangsung selama 14 hari. Namun apa? Fakta yang di lapangan, mereka pun sebagai satu lembaga pemerintahan yang seharusnya lebih memahami pelaksanaan PSBB itu seperti apa, tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam aturan PSBB. Kami, Aliansi Jurnalis Pohuwato, dengan segala hormat dan segala harapan terbesar,
sekiranya PSBB ini tidak ada lagi diperpanjang. Artinya wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu. Mari kita ikuti aturan PSBB ini dengan hati yang sabar, penuh tanggung jawab. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.